Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Bersama kami dalam program Smart Motivation, tentunya bersama dengan saya Daniel Adam dan juga ada Director of Capson Asia Servitama dan CSA, Pak Eloy Zaluku. Nah, ini masih berbicara tentang leadership and culture transformation, sudah masuk ke bagian yang kedua ya, dengan tema How Organizational Culture Drive Performance. Tentunya ini mengacu kepada hasil stalking saya bersama dengan tim tentang aktivitas Pak Eloy Zaluku di Instagram. Kalau nggak salah itu di tanggal 12 Agustus ya, memberikan satu sesi seminar di Kementerian Hukum dan HAM. Topiknya apa? Kepemimpinan dan juga budaya ya, kalau nggak salah Pak Eloy ya. Ya, Nah, ini yang menjadi sebuah materi bahasan yang sepertinya tidak hanya tertutup untuk kalangan-kalangan tertentu saja, tapi juga berkenan Pak Eloy membagikan secara menyeluruh terhadap smart listener semuanya di seluruh Indonesia. Nah, Pak Eloy, mungkin kalau kita lihat tentang apa yang pernah Pak Eloy sampaikan di seminar atau di event-event sesi motivasi, tidak hanya di kementerian dan juga di perusahaan lainnya, kan ada satu hal yang menjadi sebuah pertanyaan besar, Pak Eloy. Sebetulnya kalau bicara masalah budaya, bagaimana sih Pak Eloy budaya organisasi itu bisa menentukan kinerja dari perusahaan swasta nasional, baik yang multinasional atau BUMN, dan belum lama ini Pak Eloy juga sharing di kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Itu budaya organisasinya itu seperti apa, Pak Eloy? ini keren banget ya, Mas Daryl. Kita harus kembali pada tahap awal dulu ya, bahwa individu berakhlak atau individu yang efektif, individu yang produktif, itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin berakhlak, pemimpin-pemimpin yang efektif atau produktif. Dan kemudian nanti pemimpin-pemimpin yang berakhlak, efektif, produktif ini itu kan mau dan mampu, harusnya begitu kan ya, menciptakan, membangun budaya organisasi yang berakhlak, efektif, dan produktif. Ya. Sehingga ujungnya adalah kinerja terbaik. Kalau dia itu perusahaan swasta atau multinasional, ya di situ ada angka-angka pencapaian setiap bulan atau setiap tahunnya. Dan tentu saja berhubungan dengan kesejahteraan karyawan, kesejahteraan pelanggannya, dan apalagi kalau kita bicara di ya BUMN, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya, itu kan bicara melayani masyarakat Indonesia kan ya, better life for all. Nah, kenapa tadi saya menyebut berakhlak? Karena itulah core values yang diberikan oleh Bapak Jokowi kepada seluruh ASN kita sejak bulan Juli 2021 yang lalu. Sehingga seluruh kementerian dan lembaga pemerintah lainnya itu sekarang tuh dituntut berusaha untuk membangun budaya berdasarkan core values berakhlak itu. Nah, bernya dimulai dari berorientasi pelayanan. A-nya accountable dan seterusnya. Demikian Mas Daryl. Oke. Berarti bisa dikatakan Pak Eloy kalau budaya kerja itu menentukan kinerja dari pegawai atau karyawan? Oh, sangat justru itu yang kemudian menjadi fokus diskusi kita malam ini. Ya. Apalagi ya di tengah-tengah perubahan yang begitu cepat ini ya Mas Daryl. Persaingan semakin menggila, perlambatan ekonomi, tapi kita rasakan ini. Betul. Lebih sempurna lagi dengan generasi Z yang beberapa referensi menyampaikan itu berarti orang-orang yang lahir sejak tahun 1995, ya toh? Artinya sekarang sudah usia 20 tahunan ke atas tuh. Jadi yang termuda usia 9 tahun dan yang tertua itu usia 23 tahunan gitu. Artinya mereka sudah mulai masuk di bursa kerja. Nah, generasi Z, Mas Daryl, itu punya keunikan tersendiri tuh. Karena mereka kan orang-orang yang bisa dikatakan
technology savvy atau Ya. sangat melek teknologi, dan itu mempengaruhi cara mereka berpikir. Mereka itu berani bertanya kepada owner dari perusahaan, ini perusahaan misinya dan visinya apa? Apa yang menjadi posisi dari perusahaan kita atau board of directors terhadap isu-isu tertentu, misalnya pemanasan global misalnya, atau bagaimana dengan hutan, bagaimana dengan berbagai macam etika berbisnis, dan mereka itu berani bertanya itu. Ya. Dan kalau mereka tidak mendapatkan informasi yang mereka inginkan, mereka dengan mudah akan say goodbye. Sehingga semua ini memaksa pemilik perusahaan, pemimpin organisasi dan lembaga pemerintahan juga untuk mau tidak mau harus berpikir lagi. Ya. Gaya kepemimpinan apa yang akan yang akan dihidupin, dan budaya organisasi seperti apa yang akan dijalankan. Oke, nah ini saya dari statementnya Pak Ewe tadi dengan keterlibatan dari generasi Z dan juga generasi milenial yang cerdas atau teknologi savvy tadi kan otomatis berpengaruh ya terhadap kinerjanya. Nah, bagaimana sih Pak Eloy budaya kerja itu bisa menentukan kinerja pegawai atau karyawan? Ini bagus banget. Um, semua pemilik usaha ya, Mas Daryl, para pimpinan pasti pingin banget tuh punya anggota tim yang bukan hanya smart gitu, bukan hanya pintar, tetapi juga punya karakter yang diharapkan. Ya misalnya ya jujur ya kan, ya rajin, ya disiplin, bertanggung jawab gitu kan ya. Dan itu ternyata nggak didapatkan begitu saja kan, Mas Daryl. Ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya ya hasil dari Employee Engagement Survey yang dilakukan oleh Gallup, dan saya melihat nih dari Nikkei Asia, saya baca itu terlihat sekali ya bahwa masih di bawah harapan gitu. Di bawah 15% loh. Pegawai yang disurvei termasuk di Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Thailand, Kambodia, Myanmar, Malaysia itu yang employee engagement-nya itu rata-rata masih di bawah 15%, bahkan banyak yang di bawah 10%. Itu artinya apa sih? Kira-kira 1 dari 10 pegawai yang bangun pagi, lalu merasa terlibat, merasa happy, dan memberikan potensi terbaiknya dalam pekerjaannya. Ya. Itu menurut saya sih realita yang harusnya menggelisahkan semua pemilik bisnis, pemimpin organisasi, dan pemimpin setiap lembaga pemerintah. Artinya secara fisik, orang itu bisa ada di kantor atau bisa ngomong di aplikasi Zoom atau Google Meet, tetapi sebenarnya dia tidak memberikan yang terbaik. Nah, pertanyaannya why? Nah, kemudian kan sejak tahun 2005, saya memberikan training di berbagai organisasi, Mas Daryl. Apa sih yang diharapkan dari training-training seperti itu? Yang diharapkan adalah bahwa pegawai, karyawan, karyawati seluruh tim akan engaged, akan memberikan yang terbaik. Tetapi kemudian saya belajar dari seorang, ini saya sih berguru lah dari beliau ya, Profesor Kostas Markides namanya. Saya juga pernah mention hasil pemikiran beliau beberapa waktu yang lalu di sini, di Radio Smart FM. Beliau ini Professor of Strategy and Entrepreneurship di London Business School. Saya rangkum ya Mas Daryl dan semua listeners sahabat TML apa yang beliau katakan mengenai hal ini. Ini kesimpulannya, bahwa perilaku seorang karyawan, perilaku pegawai tidak berubah dalam jangka panjang hanya karena disuruh atau dinasehati. Termasuk karena mengundang pembicara untuk memberikan training. Enggak berubah dalam jangka waktu yang lama. Ya mungkin berubah sehari 2 hari, tetapi berharap selama 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun perubahan itu permanen nggak akan terjadi. Perilaku manusia hanya berubah jika kita menerapkan budaya kerja yang tepat melalui prinsip nilai dan insentif yang sesuai. Ini penting nih. Jadi ada prinsip nilai. Tadi saya menyebut berakhlak.
itu prinsip nilai yang dimiliki oleh ASN. Tetapi kemudian juga didukung oleh insentif yang sesuai. Di pembicaraan di series berikutnya, kita akan membahas mengenai core values ini. Dan kenapa kok banyak sekali di perusahaan-perusahaan yang punya core values, tapi ternyata enggak kemudian menjadi budaya. Mereka punya core values di company profile, ada core values di website, bahkan ditempel di tembok-tembok kantor, bahkan bisa ada tuh di yang disebut sebagai roll banner, tapi kok nggak bisa menjadi budaya. Kita juga akan bahas itu di waktu yang akan datang. Kemudian dikatakan oleh Profesor Kostas Markides, ada yang disebut sebagai insentif yang sesuai. This is so important, but saya juga udah siapkan di series berikutnya. Insentif pun termasuk namanya performance evaluations. Mengevaluasi kinerja para pegawai. Itu juga banyak yang sudah ketinggalan zaman, Mas Daryl. Sehingga di seri-seri berikutnya kita akan bahas, tetapi minimal beliau mengatakan begini. Singkatnya, lingkungan organisasi atau budaya yang tepat adalah kunci perubahan perilaku para pegawai di dalam sebuah perusahaan, organisasi atau lembaga. Kuncinya ada di lingkungan atau budaya organisasi. Berarti bisa dikatakan kalau budaya atau organisasi itu sebetulnya mereka mempunyai strategi ya untuk mempertahankan karyawan yang potensial yang dimiliki oleh organisasi agar bisa loyal ya, atau yang kita kenal dengan retensi ya, Pak Eloy ya, begitu ya? Yes, itu adalah ujungnya. Ya, itu adalah step berikutnya. Jadi setelah kita mendapatkan karyawan atau pegawai yang kita harapkan sesuai dengan karakter dan kompetensi tadi, setelah dia masuk ke dalam perusahaan kita, pertanyaannya adalah apakah dia bertahan? Apakah dia akan loyal? Karena ya kan kalau kita udah membentuk yang namanya mindsetnya bagus, sikapnya bagus, tapi ternyata setahun 2 tahun dia pergi. Nanti kita akan bahas berapa besar kerugiannya karena perusahaan tidak mampu meretain khususnya ya star employee-nya. Kita akan bahas, Mas Daryl. Baik, jadi bagaimana sih sebetulnya budaya organisasi bisa menentukan retensi karyawan nanti? Ini untuk Anda para pemilik bisnis dan juga para pemilik usaha wajib memperhatikan jawaban Pak Eloy setelah jeda iklan komersial berikut ini. Kami akan segera kembali. Eloy Zalohu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat.
Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rev Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rev Sales Trainer.